Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Pasha dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai gender dan HAM dalam Islam. Sejarah HAM. Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Kemudian Magna Carta menjadi asal mula konsep modern HAM yang sebenarnya tidak lebih dari sekedar sebuah perjanjian antara raja dan para baron atau bangsawan Inggris yang dengan demikian raja dapat mengadakan perlindungan hak istimewa mereka. Padahal hanya setelah melalui waktu yang sangat lama, Magna Carta baru dapat diterjemahkan dalam konteks sebagaimana hak asasi manusia. Pada mulanya tidak ada hubungan antara Magna Carta dengan hak-hak yang patut dimiliki seseorang sebagai manusia. Setelah Magna Carta berselang dalam waktu sangat lama, baru pada tahun 1679 menghasilkan pernyataan habeas corpus, yaitu suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu 3 hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan hanya dapat ditahan atas perintah hukum. Ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang dapat ditahan atas perintah hukum. B. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015. C. HAM di Indonesia. Di Indonesia dengan keanekaragaman adat istiadatnya dan khusus yang terkait dengan HAM dapat dibaca pada banyak kata mutiara atau pepatah ataupun kosakata. Antara lain istilah musyawarah gotong royong, biduk berlalu, kiambang bertaut, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan masih banyak lagi istilah lain yang bertebaran di persada Nusantara. Perlu digali dan dimunculkan dari istilah-istilah tersebut. Terbukti demokrasi dan HAM memang sudah dikenal oleh nenek moyang kita. Nampak ada keragaman dan benang merah persamaan budaya antara kita tentang HAM. Ide HAM yang tertuang dalam berbagai istilah adat istiadat kita telah terumuskan dengan sempurna atau agung dalam sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Undang-Undang 1945 yang diprakuasai oleh hampir semuanya dan di golongan Islam, telah banyak memuat apa saja yang kemudian disebut dengan HAM. Demikian juga dalam Muqaddimah UUD 1945 telah memuat apa yang kemudian disebut dengan HAM. Selanjutnya dimuat dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Salsabila Rusyana dari kelas BC 1E. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai HAM dalam Islam.
Fakta telah membuktikan risalah Islam sejak permulaannya di kota suci Mekah telah memasukkan hak asasi dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya. Sebab hakikatnya hak asasi manusia mempunyai 3 unsur yang perlu direnungkan dan diperhatikan, yaitu yang pertama ada hak, wewenang atau right, yang kedua itu ada kewajiban, beban atau duty, dan yang ketiga ada kesadaran atau responsibility. Dalam perspektif Islam, HAM akan sempurna bila menjadi hakam atau hak asasi dan kewajiban manusia. Dalam pandangan Islam, untuk menuntut haknya, manusia harus menjalankan kewajiban. Jadi, ada pola keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena itu, ada prinsip hak itu selamanya dituntut tidak pernah diberikan. Al-haqqu yutlabu wa la yuta. Jarang sekali pihak yang kuat memberi sukarela kepada yang lemah. Pihak yang lemah tanpa berhenti menuntut haknya yang sah. Oleh karena itu, selalu disebut pelanggaran HAM terjadi bila konteksnya dari yang kuat kepada yang lemah. Maka dengan sendirinya pemerintah sering menjadi pihak yang tertuding dan tidak ada kasus bahwa pemerintah haknya dilanggar oleh rakyat. Dalam Al-Quran, pelanggaran HAM pertama adalah pembunuhan Kabil terhadap Habil. Kedua-duanya adalah anak lelaki Nabi Adam. Demikian sebagaimana dalam Quran Al-Maidah ayat 32. Di situ jelas sekali nilai tiap-tiap individu manusia adalah universal. Kejahatan terhadap satu orang adalah sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Pandangan yang demikian ini agak samar di kalangan umat Islam saat sekarang. Islam telah memberikan kedudukan yang maksimal terhadap hak asasi manusia. Islam menganggap hal ini bahkan lebih suci daripada ibadah dalam pengertian khusus. Rasulullah ketika melakukan tawaf berkhutbah tentang Ka'bah dan bersabda, "Betapa sucinya engkau, wahai Ka'bah, dan betapa indahnya lingkungan dan keadaanmu, betapa besarnya engkau, dan betapa sucinya statusmu. Akan tetapi, demi Allah, yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kesucian jiwa, harta benda, dan kehormatan seorang muslim adalah lebih dari kesucianmu di hadapan Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3932. Berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, Al-Quran banyak menyebutkan dalam berbagai surat. At-Takwir ayat 8-9 tentang bayi yang perempuan yang dikubur hidup-hidup. Surat Al-Ma'un ayat 1-3 tentang anak yatim dan orang-orang miskin, dan surat Al-Balad ayat 12-14 tentang pembebasan perbudakan. Saat ini kajian HAM meliputi yang pertama, hidup kebebasan dan keamanan, yang kedua, kemerdekaan beragama, berpikir, berpolitik, melakukan gerakan, berserikat, berpendapat, dan berorganisasi. Yang ketiga, menempuh jalur hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, memiliki sesuatu, dan berkebudayaan. Yang keempat, berumah tangga dan berkeluarga. Dan yang terakhir, bebas dari diskriminasi, penghukuman yang tidak adil, tirani, dan penindasan gender. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti sexual classification. Sex, the male and the female gender, makna ini sama dengan jenis kelamin yang tertuang dalam Grand Kamus Inggris Indonesia. Arti seperti ini, kata Nasaruddin Umar, kurang tepat, karena dengan demikian menurutnya, gender disamakan dengan seks yang berarti jenis kelamin. Gender adalah nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat setempat mengenai tugas, peran, tanggung jawab, sikap, dan sifat yang dianggap patut bagi perempuan dan laki-laki yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Maggie Hume dalam Ensiklopedia Feminis mengartikan gender sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki atau perempuan. Dengan berdasarkan pada Margaret Mead, Sex and Temperament in the Three Primitive Societies, kata Hume, teori ini menempatkan pandangan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan perilaku gender
adalah konstruksi sosial. Perbedaan seksual memang tidak dapat dihindari oleh siapapun, karena ini merupakan fenomena natural atau alami, tetapi memunculkan masalah baru, yaitu ternyata mempunyai implikasi-implikasi atau akibat-akibat terhadap kehidupan manusia sehari-hari, yang dihubungkan dengan jenis kelamin atau seks. Misalnya, sifat yang dilekatkan pada perempuan, yaitu dia harus memiliki sifat lemah lembut, pesolek, emosional, dan pasif. Sedangkan laki-laki itu harus kuat, agresif, aktif, atau rasional, tangguh, dan sebagainya. Mengantarkan pembedaan sosial laki-laki dan perempuan, contoh yang mudah diidentifikasi adalah pembagian tugas suami istri. Suami adalah kepala keluarga, pencari nafkah, dan harus mengambil peranan di wilayah publik seperti pemimpin masyarakat. Sedangkan istri adalah ibu rumah tangga, berkewajiban mengatur, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mendidik anak, dan jika mencari nafkah, maka diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan. Sebagai suatu fenomena sosial, gender bersifat relatif, artinya akibat dari perbedaan atas dasar seks tadi tidak selalu sama antara masyarakat satu dengan yang lain. Misal, masyarakat Jawa itu berbeda dengan masyarakat Bali. Tidak lazim di Jawa perempuan bekerja mengangkut batu untuk jalanan. Namun di Bali hal semacam itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Oleh karena itu, gender sebagai suatu fenomena sosial lantas tidak lagi bersifat universal, tetapi relatif dan konstekstual. Perbedaan gender mempunyai sejarah perjalanan yang cukup panjang. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya perbedaan gender tersebut, yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksikan melalui sosial dan kultural. Proses selanjutnya, perbedaan gender dianggap suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah, sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesetaraan gender. Kata kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti adil, keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Dengan demikian, kata setara masuk dalam salah satu makna adil dari kata kerja a'dala ya'dilu, yang berarti berlaku adil, tidak berat dan patut, sama, menyamakan, berimbangan, dan seterusnya. Kesetaraan adalah inti ajaran Islam, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Siapa berbuat baik dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan akan mendapatkan balasan yang sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 124. Al-Quran sudah menginformasikan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah yang Maha Esa seperti telah disinggung di muka bukan karena jenis kelamin, atau tinggi rendahnya status sosial, atau dari bangsa mana berasal. Pemahaman ini berdasarkan Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Menurut Aminah Wadud, ayat Al-Quran di atas mengkonstruksi semua dimensi eksistensi manusia, memulai dengan penciptaan, kemudian menyatakan berpasangan laki-laki dan perempuan. Keduanya kemudian disatukan dalam kelompok-kelompok besar dan kecil yang masing-masing diterjemahkan sebagai bangsa dan suku, supaya kalian saling kenal dan mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Putri Utama dari broadcast kelas 1E. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bentuk kesetaraan gender. Ada 7 macam. Yang pertama itu bidang pendidikan, yaitu mendapatkan prioritas yang sama dalam dunia pendidikan. Lalu yang kedua, ada bidang kesehatan, mendapatkan perhatian yang sama dalam kondisi kesehatannya. Lalu bidang ekonomi, mendapatkan upah dan tunjangan yang sama. Lalu ada bidang hankam, yaitu mendapatkan peran yang sama dalam 16 negara. Oke, yang selanjutnya ada bidang politik, yaitu memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan dapat menjabat. Oke, selanjutnya ada keluarga, memiliki peran yang sama dalam membersihkan rumah. Lalu selanjutnya ada keluarga berencana, memiliki kewajiban yang sama dalam menggunakan kontrasepsi. Selanjutnya ada prinsip persamaan di dalam hukum.
Persamaan di depan hukum adalah bentuk penghormatan Islam kepada setiap manusia tanpa memandang suku, ras, atau jenis kelamin, mau perempuan atau laki-laki, tanpa melihat warna kulit maupun asalnya. Jadi menurut pandangan hukum Islam bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama di depan hukum. Yang membedakannya dalam setiap individu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Amin As-Sankiti, firman Allah itu menunjukkan persamaan manusia dalam hukum. Maka jelaslah bahwa kemuliaan itu hanyalah dapat diperoleh oleh seberapa banyak ketaatannya kepada Allah. Yang disebut As-Sankiti adalah Islam telah meninggikan derajat Salman Al-Farisi, dalam kekufuran telah merendahkan kemuliaan Abu Lahab. Lalu menurut Aminah Wadud, ayat Al-Quran di atas merekonstruksikan bahwa semua dimensi eksistensi manusia, memulai dengan penciptaan, kemudian menyatakan berpasangan laki-laki dan perempuan yang membentuk sebuah kelompok kecil maupun besar, yaitu yang diterjemahkan sebagai bangsa dan suku, supaya kalian saling kenal mengenal. Apabila kita semua sama, tidak ada perbedaan, maka tidak ada yang namanya saling kenal mengenal. Seperti itu. Puncak dari ayat ini dan aspek sentralnya dalam bahasan ini, lanjut Wadud, adalah yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Nilai yang membedakan dalam pandangan Allah adalah takwa. Seperti itu, teman-teman. Jika saja takwa ini dipahami dalam dimensi tindakan dan sikapnya, maka ayat ini sendirinya sudah sangat jelas. Dari perspektif inilah kemudian semua perbedaan antara perempuan dan laki-laki harus dianalisis. Kenyataan ini telah didukung oleh pernyataan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang bentuk fisik dan warna kulit kalian, tetapi memandang hati dan amal perbuatan kalian. Seperti itu. Ketidakberpihakan Nabi Muhammad SAW terhadap salah satu gender praktis telah diaplikasikan pada saat di Madinah. Telah meletakkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Nabi telah mengizinkan perempuan ikut serta dalam perperangan. Hal ini dirumuskan dalam Piagam Madinah, yaitu keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakukan secara bergiliran, yaitu pada ayat 18. Jadi kesetaraan gender itu bukanlah barang baru dalam konsep hukum Islam. Konsep musawat perlu dikembangkan interpretasinya dalam mengantisipasi persepsi pihak Barat yang cenderung memojokkan Islam. Hukum Islam tidak membelenggu kaum perempuan untuk memanfaatkan potensinya, sepanjang tidak menyalahi kodrat perempuanannya dan norma-norma hukum Islam. Dalam sebuah hadis dari Jabir, Nabi bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Memang sejak awal Islam telah merencanakan persamaan hukum dan tidak membedakan asal penciptaan ataupun golongannya, yang berlaku universal. Yunani yang demikian demokratis juga Romawi dengan lembaga senatnya memang mengembangkan prinsip kesetaraan dan kebebasan bicara, tetapi hanya untuk mereka terhadap bangsa-bangsa lain yang mereka pikirkan adalah perang dan perbudakan. Lalu ada hak dan kewajiban gender di ruang publik, yaitu persoalan yang amat penting berkaitan dengan topik ini adalah bahwa Islam telah memberikan kesetaraan gender dalam hak dan kewajiban di kedua ruang publik. Kesetaraan dalam hukum Islam tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki, tetapi menurut Zaitun Nasuban, sama berbeda dengan identik. Seperti itu. Persamaan mempunyai arti kesederajatan dan kesebandingan, yang sedangkan keidentikan berarti keduanya memiliki persamaan yang persis sama.
Dengan demikian, kesetaraan harus berarti seperti hal berikut. Yang pertama, memberikan hak dan kewajiban di ruang publik tidak tergantung apakah secara biologis ia perempuan atau laki-laki. Yang kedua, laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati status yang sama sebagai manusia dalam segala kelebihan maupun kekurangan. Lalu yang ketiga, laki-laki dan perempuan harus berada dalam kondisi dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensinya sebagai hak asasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Salsabil Nuryansyah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi terusan dari materi Reva, yaitu tentang hak manusia menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, hak manusia terbatas dengan hak orang lain. Huriyatul mar'i mahdudun bihuriyati goirihi. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ada hak maka ada kewajiban. Supaya hak bisa terlaksana, harus ada pihak lain yang memenuhi tuntutan hak itu. Dalam hak manusia terdapat kewajiban manusia lain untuk memenuhi hak tersebut, dan sebaliknya. Dalam pelaksanaan kewajiban sekaligus dengan adanya terdapat hak manusia. Dalam penelitiannya, Al-Kabrohi mengatakan, dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu lain. Maka, secara paradok, hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum ilahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyatnya harus tunduk dengan hukum, yang berarti juga harus melindungi hak-hak individual. Menurut Masyur Effendi, dalam tanggung jawab terdapat unsur kesadaran dalam bermasyarakat. Kurangnya, lebih-lebihnya tiada tanggung jawab dapat dibayangkan hasilnya. Di dalamnya ada dua hal, amanah, melaksanakan tanggung jawab, dan diperhitungkan. 1. Bidang pendidikan. Sejalan dengan modal pertama yang diberikan oleh Allah kepada Adam untuk mengemban tugas kekhalifahan, yakni ilmu pengetahuan, maka wahyu Allah kepada Nabi Muhammad pertama kali turun adalah Al-Alaq, terutama pada kata Iqra. Dalam Iqra yang diterjemahkan dengan perintah membaca semata-mata bukan hanya ditujukan kepada pribadi junjungan kita Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat manusia laki-laki dan perempuan sampai akhir zaman. Perhatian hukum Islam terhadap soal ini sangat intens dan besar sekali. Persoalan menuntut ilmu bagi setiap umat Islam demi menghapus kebodohan di muka bumi ini hukumnya fardu ain, sesuai dengan sabda Rasulullah. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Baihaqi. B atau yang kedua, bidang pekerjaan. Manusia, laki-laki maupun perempuan yang berbeda secara biologis punya hak sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak serta punya hak untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, ia juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang digariskan agamanya, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, dan sebagainya. Untuk hidup secara layak di dunia ini, manusia harus berjuang memenuhi kebutuhannya. Keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat sangat penting. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga, yaitu bidang politik. Harus diketahui bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi menurut perspektif hukum Islam. Bahkan tidak mungkin direalisasikan kecuali adanya kepemimpinan, sedangkan seluruh anak Adam mustahil akan mencapai keselamatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini pasti butuh seseorang pemimpin untuk mengendalikan. Demikian urgennya masalah ini, sehingga Rasulullah bersabda, apabila ada 3 orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah RA. Menurut Said Akil Musin,
Al-Munawwar, setidaknya ada 3 alasan larangan keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan. 1. Qiyas An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kalangan perempuan. 2. Hadis yang mengatakan bahwa perempuan kurang cerdas dibandingkan dari laki-laki. Begitu juga dalam sikap keberagamannya. 3. Hadis yang mengatakan, lan yufliha qaumun walau amrahun imrotan. Tidak akan ada bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Ketiga dalil ini saling kait-mengait dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan dalam memegang kepemimpinan. Hukum Islam mengakui eksistensi keterangan gender di ruang publik. A. Bahwa hukum Islam memberi keperlakuan yang sama di depan umum kepada setiap individu manusia. Semua ini diatur oleh hukum, sebab kemuliaan manusia tidak akan ditentukan oleh faktor jenis kelamin, tetapi oleh faktor amal kebaikannya terhadap Allah dan lingkungannya, yang dalam bahasa Al-Quran disebut takwa. B. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan khairu ummah, yaitu setiap umat Nabi Muhammad yang menegakkan hukum, yakni beramar ma'ruf, bernahi munkar, dan beriman kepada Allah. C. Nilai kebajikan. Manusia tidak ditentukan oleh gender tertentu. Laki-laki dan perempuan tidak berbeda di hadapan Allah, dan siapa yang berbuat jahat maka mereka yang mendapat sanksi sesuai dengan hukuman Allah. Itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.